Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa SH, peserta Latsar CPNS Angkatan 1 Kelompok 2. Kali ini, saya akan membawakan materi nilai-nilai dasar ASN yang terakhir, yakni kolaboratif. Selain diskurs tentang definisi kolaborasi, terdapat istilah lainnya yang juga perlu dijelaskan, yaitu collaborative governance, yakni kolaborasi pemerintahan. Yang dimaksud dengan kolaborasi pemerintahan adalah sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Kolaborasi pemerintahan mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik, sebuah pendekatan pengambilan keputusan, tata kelola kolaborasi, serangkaian aktivitas bersama di mana mitra saling menghasilkan tujuan, strategi, dan berbagi tanggung jawab dan sumber daya. Kode perilaku kolaborasi yang pertama memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, yang kedua terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. 6 kriteria penting untuk kolaborasi, dimulai dari fokus kolaborasi adalah kebijakan publik atau manajemen. Forum ini bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus. Ketiga, forum secara resmi diatur dan bertemu secara kolektif. Keempat, peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan dan bukan hanya dikonsultasikan oleh agensi publik. Peserta dalam forum termasuk aktor non-state. Forum yang diprakarsai oleh lembaga publik atau lembaga. Proses yang harus dilalui dalam menjalin kolaborasi yang pertama, trust building, membangun kepercayaan dengan stakeholder mitra kolaborasi. Kedua, face-to-face dialog, melakukan negosiasi yang baik dan bersungguh-sungguh. Ketiga, komitmen terhadap proses, yakni pengakuan saling ketergantungan. Proses yang keempat yaitu pemahaman bersama yang berkaitan dengan kejelasan misi, definisi bersama dan terkait permasalahan, hingga akhirnya mencapai proses yang kelima yaitu menetapkan outcome. Selanjutnya, Rule of Governance, yakni sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan bersama dalam bidang pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Keuntungan WOG yaitu outcome focus. Kedua, boundary spanning. Tiga, enabling. Keempat itu strengthening prevention. Manfaat WOG yakni efisiensi, sharing informasi, lingkungan kerja, daya saing, akuntabilitas, biaya, pemborosan, duplikat pekerjaan, inkonsistensi kebijakan, dan yang terakhir waktu penyelesaian layanan tertentu. Bentuk-bentuk WIG yakni Integrating Service Delivery atau ISD, yakni proses penyatuan pemberian layanan kepada publik. Yang kedua, koordinasi dan kolaborasi, pemerintah horizontal yang berkoordinasi atau berkolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Ketiga, Integrating and Rebalancing Governance, yakni kontrol politik dan otonomi administrasi seperti di Inggris. Yang keempat, Culture Change, yakni konsep-konsep sosial glue atau perekat budaya organisasi. Praktek WOG yang pertama, penguatan koordinasi antar lembaga, yakni mengurangi jumlah lembaga yang ada sampai mendekati jumlah yang ideal untuk sebuah koordinasi. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus, yakni pembentukan lembaga terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian. Yang ketiga, membentuk gugus tugas, yakni gugus tugas yang merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal. Yang terakhir, koalisi sosial, yakni bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi ini. Perwujudan perilaku kolaborasi yang pertama, menerima pendapat dan saran dalam menyelesaikan pekerjaan. Kedua, memuji keunggulan dan prestasi orang lain. Ketiga, membagi tugas, tanggung jawab, hak dan kewajiban kepada setiap anggota tim kerja secara proporsional. Keempat, mengajukan diri terlibat dalam proyek secara sukarela.
Kelima, bersinergi dengan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan pekerjaan. 6. Mengakui saat berbuat kesalahan. 7. Mendorong rekan kerja, atasan, dan bawahan untuk dapat terlibat aktif dalam pencapaian tujuan instansi. 8. Membangun komunikasi yang efektif dalam berkoordinasi dengan tim kerja. Dan yang terakhir, mengoptimalkan sumber daya yang mendukung pencapaian kinerja instansi. Itulah tadi pemaparan materi kolaborasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.